Halo, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Tentu dalam keadaan baik, sehat selalu. Salam jumpa, salam bertemu kembali dalam pembelajaran matematika di Silasmat pada pagi hari ini. Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan bisa mendengarkan dan bisa memahami setiap materi yang akan kita sampaikan pada hari ini. Oke, baiklah. Apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Yang akan kita pelajari adalah pembelajaran, yaitu ada namanya kesebangunan atau kongruen. Kesebangunan atau kongruen ini dipelajari di kelas 9 SMP. Mudah-mudahan kalian bisa memahami ya. Saya akan mengajarkan atau memberikan pembelajaran mudah. Semoga kalian bisa dan mengerti apa yang akan disampaikan pada hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap untuk berkembangnya channel ini tetap bisa diberikan komentarnya atau bisa dibagikan kepada orang lain supaya banyak orang yang bisa memahami pembelajaran matematika pada hari ini. Oke, baik, kita akan mulaikan dengan pembelajaran berikutnya. Baik, kita mulai dari kesebangunan dulu. Dalam kesebangunan, jadi di sini kita membandingkan ada dua buah benda bangun datar ya. Dua buah benda bangun datar. Di sini saya akan membandingkan ada sebuah segitiga ABC dan sebuah segitiga PQR. Apakah kedua bangun datar itu sebangun atau bukan? Oke, bagaimana kita dapat menentukan apakah itu sebangun dan bukan? Di mana kita perhatikan untuk menyatakan dia sebangun atau bukan apabila satu sisi yang bersesuaian perbandingannya sama ya. Kemudian sudut yang bersesuaian besar sudutnya sama. Maksudnya bagaimana itu? Sisi-sisi yang bersesuaian. Oke, kita perhatikan di sini A, B. Kita perhatikan A, B kita sesuaikan dengan PQ sama-sama tegak. Ini 10, ini 15. Coba kita bandingkan dulu. Panjang AB kita bandingkan dengan panjang BC. Apakah sama dengan panjang yang datarnya? Panjang BC-nya kita bandingkan dengan panjang QR-nya. Kemudian kita bandingkan dengan panjang AC-nya, kita bandingkan dengan panjang PR-nya. Di sini sudah ada AB 10, PQ 5. Coba kita tuliskan. Ini 10, ini 15. Kemudian BC 8, sedangkan QR 12. Kita bandingkan lagi di sini ya. Di sini kita bandingkan 14 AC dibandingkan dengan 20. Jadi kalau kita bandingkan ini, apakah dia semuanya sama perbandingannya? Coba kita lihat. 10 berbanding 15 itu kita sederhanakan ini menjadi 2 berbanding 3. 8/12 ini juga 2 berbanding 3. Di sini juga 2 berbanding 3. Jadi kalau kita lihat sisi-sisi yang bersesuaian, di mana perbandingannya harus sama. Kita lihat sama ya, berarti kedua bangun ini adalah sebangun gitu ya. Yang kedua, apabila sudut-sudut yang bersesuaian itu besar sudutnya sama. Besar sudutnya sama, yang ya kita sesuaikan sudut A dengan sudut B sama kan? Coba
Saya angkat nih. Nah, sama. Ya, besar sudutnya. Sama. Kemudian sama besar sudutnya. Maka dapat dinyatakan bahwasanya kedua segitiga ABC maupun segitiga PQ adalah sebangun. Contoh berikutnya, apakah bangun datar ABCD akan sebangun dengan PQRS? Apakah sebangun? Oke, kita perhatikan di sini. Panjang AD sisi tegaknya 10. Berarti kita bandingkan AD kita bandingkan dengan PS. Berarti berapa perbandingannya? Ini 10 panjangnya. Sedangkan ini 15. Berarti 10/15 itu sama dengan 2/3. Ya. Kemudian kita bandingkan yang datar. Ini sama ya, yang datar. CD kita bandingkan dengan RS. CD-nya berapa? 12 cm. Kemudian RS-nya berapa? Ini 18. Berarti ini kalau kita bandingkan ini juga 2/3. Jadi perbandingannya sama dari kedua bangun tersebut. Untuk syarat yang pertama, sebangun apabila kedua sisinya yang bersesuaian perbandingannya harus sama. Kemudian sudut, gitu ya. Berarti ini bisa ya, adalah sebangun. Sekarang sudutnya, sudut yang bersesuaian yang ini. Ya, karena ini kita perhatikan, karena ini persegi panjang otomatis ini adalah 90 90 90. Jadi sudutnya juga sudah merupakan dua buah bangun yang sebangun. Jadi dua buah sebangun dikatakan sebangun apabila satu, yang mana tadi panjang sisi yang bersesuaian perbandingannya adalah sama. Yang kedua, apabila sudut yang bersesuaian itu besar sudutnya juga sama. Demikian untuk materi kesebangunan. Semoga kita dapat memahami contohnya. Jadi kita akan melanjutkan ke kongruensi. Oke, ini adalah untuk kekongruenannya. Kita lihat di sini ada persegi panjang ABCD, begitu juga persegi panjang PQRS. Di mana jika misalnya panjang AB sama panjang CD itu sama dengan 12 cm, panjang AD dan panjang BC 7 cm, begitu juga panjang PQ dan panjang SR 12 cm, panjang PS dan panjang QR sama dengan 7 cm, di mana dia kongruen itu adalah sisi-sisi yang bersesuaian itu di mana panjang sisinya sama, kemudian sudut-sudut yang bersesuaian itu adalah sama. Berarti panjang AD sama dengan panjang PS, panjang BC sama dengan panjang QR karena panjangnya 7 cm. Kemudian panjang AB, panjang DC sama dengan panjang PQ sama dengan panjang SR sama dengan yang mana itu panjangnya 12 cm, sehingga ABCD dan PQRS itu adalah kongruen. Ya, yang kedua kita lihat di sini sebuah segitiga ABC dengan segitiga KLM. Jadi kalau kita perhatikan di situ ya. Oke, untuk yang kedua di sini kita perhatikan adalah dua buah bangun, sebuah segitiga siku-siku ABC dan sebuah segitiga KLM. Jadi kita perhatikan di situ panjang AB dengan panjang KL itu kan sama 24 cm. Panjang BC dan panjang LM itu kan 7 cm. Panjang AC sama dengan panjang KM itu adalah 25 cm. Ya. Oke. Jadi kalau dilihat dari situ bahwa syaratnya adalah sisi yang bersesuaian itu semuanya sama.
Kalau sudut coba kita ya letakkan di sini. Coba kita buat ke sini. Jadi kalau misalnya ini, nah, ya, jadi ini tadi di sini. Ini tadi di sini. Nah, coba kita, oke. Jadi ini yang disebut dengan kongruen. Jadi sama ya kan, sisi sudut yang bersesuaian, sisi yang bersesuaian itu adalah semua besarnya adalah sama, sehingga ini ya, sehingga bisa dijelaskan bahwasanya segitiga ABC dan segitiga KLM itu adalah merupakan kongruen. Contoh berikutnya ya. Oke, selanjutnya kita akan memeriksa atau menemukan dua buah segitiga yang menyatakan itu disebut kongruen. Syarat-syaratnya apa saja? Jadi kita perhatikan di sini untuk yang pertama. Jadi kita perhatikan yang pertama, yang mana adalah untuk yang pertama ini, jika kita perhatikan A, B, C dan P, Q, R untuk segitiganya itu dikatakan kongruen, di mana syaratnya adalah ketiga sisinya, sisi AB dibandingkan dengan PQ sama, BC dengan QR adalah sama, PR dan AC adalah sama, sehingga di sini disebut adalah trisi. Trisi berarti tiga sisi atau panjang sisinya yang sama, gitu ya. Yang kedua, syarat yang kedua adalah kita perhatikan di sini. Kita perhatikan adalah A, B, C dan segitiga P, Q, R. Kita perhatikan di mana di situ yang dilihat adalah ini 17 cm, ini 10 cm, ini 10 cm, ini 17 cm. Syaratnya adalah untuk yang kedua, sisi, sudut, sisi. Ya, ini akan disebut dengan sisusi. Ya, sisinya sama, sudutnya sama, kemudian sisinya juga yang bersesuaian adalah sama. Ya, jadi sisinya sama yang bersesuaian, sudutnya sama yang bersesuaian, dan sisi yang bersesuaian juga adalah sama. Itu untuk kongruensi ya. Maka dua buah segitiga itu akan kongruen apabila sisi, sudut, sisinya adalah sama. Jadi panjang sisinya sama, besar sudutnya sama, panjang sisi yang bersesuaiannya sama, yang mengapit dua buah sudut itu sama, gitu ya. Yang ketiga adalah kita perhatikan KLM ya. Ini 10, ini 10. Kita perhatikan di situ ada sudut, sisi, sudut. Jadi kalau yang ketiga, sudut, sisi, sudut, susisu. Jadi susisu artinya, jadi ada sudut ya, dua buah sudut yang mengapit panjang sisi yang sama, di mana sudutnya juga sama disesuaikan, maka kedua buah segitiga itu adalah kongruen. Jadi kita perhatikan di sini, besar sudutnya 70, ini panjang sisinya 10, besar sudut yang mengapit panjang sisi yang 10 ini kan 75. Di sini juga 70, di sini ya, L, sudut M juga 75, panjang LM-nya adalah 10. Jadi kalau misalnya kita bandingkan sudut di depan KLM-nya, ini misalnya P, Q, L. Jadi sudut L sama dengan sudut Q, kemudian panjang sisi LM sama dengan
panjang sisi IR, ya. Yang kedua, sudut M sama dengan sudut L. Begitu. Ya. Kalau yang di sini yang nomor 2 berarti kalau kita bandingkan, kalau ini dua ini bisa kita ubah sedikit. Kalau ini makanya jadi panjang AB sama dengan panjang PM. Kemudian sudut C akan sama dengan sudut F. Kemudian panjang BC itu sama dengan panjang QM. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi untuk kongruen maupun untuk yang namanya segitiga dua buah bangun yang kongruen, jadi harus bentuk dan sisinya sama. Jadi bentuk dan sisinya adalah sama. Jadi kita lihat kongruen, yaitu yang pertama adalah jika sisi-sisi semua sisi yang kongruen itu semuanya sama. Kedua, jika ada yang namanya sisinya sama, sudutnya sama, sisinya yang sama yang kongruen adalah sama, makanya kongruen. Yang ketiga, jika sudutnya dan panjang sisinya dan besar sudutnya yang bersesuaian itu sama, maka disebut juga kongruen. Demikian untuk pembelajaran kesebangunan maupun kongruen. Semoga ini menjadi ilmu yang bertambah, menjadi pengetahuan yang bertambah untuk bisa memahami kongruen dan kesebangunan. Semoga kalian tetap bahagia, bisa belajar bersama, dan pembelajaran ini memberikan satu sukacita, memberikan damai sejahtera. Terima kasih.